Melihat untuk ending seri ini, mungkin bisa dibilang ada rasa puas terhadap cerita yang mereka berikan dalam ending seasonnya, dimana akhirnya kita bisa melihat sebuah pertanda untuk kelanjutan cerita season 2, dan itu adanya di ending episode yang dibuat sebagai preview saja ya kelihatannya. Soalnya saya kira bakalan ada lanjutan cerita, ternyata cuman dibuat sebagai preview saja yang menandakan bahwa season keduanya akan muncul, namun belum ada kabar atau tanggal pastinya untuk penayangan season keduanya. Selamat datang di review anime, lalu yang dibahas kali ini adalah seri Gensouki episode ke-12. Dan di episode ini kita bisa melihat trio yang sudah berhasil untuk menyelamatkan Celia dari cengkeraman makhluk laknat dan beberapa informasi mengenai apa yang terjadi di ibu kota. Walau informasinya cuma sedikit, tapi itu cukup untuk memberikan gambaran besar mengenai apa yang terjadi pada keluarga Celia dan tentu saja mengenai keinginannya sekarang ini. Awal episode ini diawali dengan rekapan sedikit mengenai pertanyaan Ryo yang menanyakan mengenai perasaan Celia terhadap keadaannya sekarang ini, yang sudah terlihat jelas bahwa itulah yang diinginkan sama Celia, untuk kabur dan pergi bersama Ryo agar bisa bebas dari beban dan suramnya masa depan jika dia tetap bersama atau tetap mengikuti pernikahan tersebut. Setelah itu, melanjutkan adegan heroik dari si Ryo yang sudah melangkah maju untuk menentang pernikahan Celia. Di sini, Ryo tetap tidak lupa untuk tetap memakai rambut putihnya agar tidak terlihat atau ketahuan kalau itu Ryo sang kriminal yang masih dicari-cari mungkin di kerajaan itu. Dan disinilah kita sebenarnya bisa melihat kekuatan Ryo yang cukup hebat dalam melawan pasukan kerajaan yang memang menjadi penjaga dan pengawal. Nggak cuma penjaga doang nih, malahan di sini kita bisa melihat penyihir saja yang sudah memakai sihirnya masih nggak mempan terhadap Ryo. Yang dimana hal itu ada membuat gue berpikir sih mengenai sihir yang dipakai sama orang-orang kerajaan tersebut, dimana memang ya si Ryo memang lincah, tapi kelihatannya juga nggak mempan tuh semua kekuatan mereka. Apalagi penjaga elit yang make sihir juga masih nggak mempan ketika melawan Ryo. Karena sekali pukul saja mereka sudah mokat atau pingsan. Mungkin hal itu dikarenakan level mereka yang berbeda ya. Apalagi kekuatan spirit si Ryo ini lumayan lebih kuat juga dibandingkan dengan Gouki, si anggota pengawal kerajaan di daerah Yagumo itu kan. Maksudnya di kampung halaman si Ryo yang sudah kita lihat sebelumnya. Setelah berhasil menumpaskan banyak pengawal kerajaan, Ryo langsung saja menuju Celia dan si laknat yang sudah membanggakan diri karena merasa pasukan elit tidak bisa dikalahkan dengan mudah. Di saat Ryo sudah menghampiri mereka, akhirnya di sini Ryo langsung saja memukul si laknat dengan kuat hingga terjatuh dan diinjak dengan puas kelihatannya ya. Apalagi si Ryo sudah menyampaikan bahwa dia punya dendam dengan si laknat, jadi cukup puas sedikit lah ketika melihat adegan ini. Meskipun si laknat ini tidak dibunuh dan hanya diinjak doang, tapi ya cukuplah untuk memuaskan hasrat benci kita juga di sini sebagai penonton terhadap karakter yang nggak guna satu ini kan. Dan juga di sini Ryo memang berencana untuk mengalihkan perhatian orang-orang dengan berpura-pura menyandra Celia dengan pisau di sini dan menahan si laknat agar kita sebagai penonton juga jadi bisa melihat ya orang-orang yang ada di acara ini ada siapa aja dan bagaimana cara mereka bereaksi. Di sini kita bisa melihat ayahnya si laknat yang tidak memperdulikan anaknya, malahan masih bisa ngomong bahwa dia sudah mempermalukan keluarganya. Dimana ya kalian juga tahu sendiri ya, dia ini nggak guna apa-apa. Keahlian bertarungnya pun nggak ada. Gimana mau ngelawan Ryo? Tapi berbeda dengan ayahnya Celia yang masih memikirkan anak kesayangannya. Lalu ada pembenaran informasi ya dari teman-teman yang sudah baca novelnya yang sudah cukup jauh, di mana ayahnya Celia ini memang benar ternyata ada masih berhubungan dengan Duke yang kabur dan anggota kerajaan juga yang kabur, di mana dia ini ada merencanakan rencana pengambilan kuasa ibu kota kembali sepertinya, yang membuat cerita untuk kerajaan ini jadi agak ruweh atau susah untuk dicerna karena kurangnya informasi yang diberikan di animenya sekarang ini. Dan juga ada pembahasan sedikit yang masih belum gua mengerti di sini, yaitu adalah kedatangan si raja kerajaannya di sini yang sudah kita ketahui kan katanya kabur ketika pertarungan dulu. Kok mereka masih ada di kerajaan itu dan bisa hadir dan muncul di acara pernikahan Celia dengan si laknat? Karena kan katanya mereka ini kabur bersama bangsawan lainnya. Kenapa kok tiba-tiba mereka masih bisa muncul di sini? Itu yang masih menjadi tanda tanya untuk gua sendiri. Karena kan katanya mereka ini kabur dari kerajaan. Katanya. Harusnya kan gitu, nggak bisa ketemu dong harusnya jadinya. Tapi ya itu hanya jadi rasa penasaran gue aja sih, atau baru mungkin aja nih, hanya spekulasi gue aja bahwa orang yang datang itu palsu atau cuman bayangan doang gitu. Baru kemungkinan dan spekulasi gue aja, tapi nggak mungkin juga kayak gitu harusnya.
Setelah itu adalah adegan di mana si Ryo sudah berbicara dengan Celia mengenai niat dan rencana dari hatinya sendiri tanpa dibebankan oleh rencana keluarga dan ancaman sepihak yang dia terima dari keluarga Duke Arbor di sini. Dan saat inilah di mana Celia yang sudah mengungkapkan perasaannya untuk bisa tetap bersama Ryo atau bisa pergi dari keadaannya sekarang ini, karena dia tahu bahwa jika dia tetap di kerajaan itu, dia akan hidup dengan sengsara dan tidak bisa hidup dengan nyaman, alias suram hidupnya nanti. Nah, setelah pembicaraan dari hati ke hati selesai, Ryo yang langsung saja melanjutkan rencananya untuk membawa Celia pergi. Dan disinilah ada adegan yang cukup membuat saya bingung juga, karena ketika Celia acting di depan umum dan berbicara dalam hati untuk meminta maaf kepada ayahnya, dan ayahnya langsung terdiam. Itu saya kira si Celia sedang menggunakan sihir telepati kayaknya ya, untuk ke pikiran ayahnya supaya dia mengerti mengenai keadaan Celia sekarang ini, untuk kabur atau sengaja diculik. Itu baru perkiraan saya aja ya, baru kemungkinan, karena ada rasa bingung ketika ngelihat adegannya. Setelah Ryo sudah berhasil kabur dari kejaran orang-orang, akhirnya Ryo bisa kembali berkumpul dengan Aisha yang diperintahkan oleh Ryo untuk menjaga Celia dan bisa pergi dari ibu kota kerajaan dan kabur dari tempat itu supaya bisa aman dan bisa melanjutkan perjalanan mereka. Apalagi di sini si Ryo kan sedang bertemu dengan banyak orang yang tidak terhitung jumlah dan arah serangannya juga yang diterima tidak terkira dan dari berbagai arah. Lalu disinilah ketika Ryo sedang bertarung dengan sekuat tenaga dan hampir mau menyerah, ada sebuah keajaiban nih sebenarnya di mana datanglah si Raja Pedang yang pernah kita lihat olehnya dulu. Disinilah akhirnya kita bisa melihat pertarungan antara si Ryo dengan si Raja Pedang kerajaan. Tapi bisa terlihat kalau si Ryo ini sebenarnya masih belum serius kan dalam pertarungannya, karena dia sudah berjanji untuk tidak membunuh siapapun. Makanya Ryo ini hanya bisa bertahan saja ketika melawan si Alfred. Sayangnya ya, si Ryo ini tertahan dengan janjinya terhadap Celia. Coba kalau bertarung beneran, sudah cukup seru tuh pasti pertarungan yang melebihi di episode ini. Dan masuk ke bagian ending di mana kita bisa melihat suasana awam gelap yang sedang menggelegar petir, menunjukkan suasana yang cukup mencekam. Di sini akhirnya Ryo bisa berhasil pergi dari ibu kota dan bertemu dengan Celia dan Aisha kembali. Nah, disinilah akhirnya Celia yang sudah terbebas untuk bisa berpergian dan bersama Ryo sudah tenang dengan rencananya untuk ke depan. Jadi sudah harem resmi Ryo sudah dapat satu nih, si Celia dan Aisha, jadi dua sebenarnya. Lalu tiba-tiba Aisha yang merasakan sesuatu yang tidak enak, merasakan bahwa ada tiang cahaya yang tiba-tiba muncul dan menandakan sepertinya ada yang terpanggil untuk datang ke dunia itu. Ya, benar sekali ya, itu adalah cahaya pemanggilan yang dilakukan oleh seseorang yang masih misterius di sini. Dan kemunculan orang-orang yang dipanggil dari dunia lain itu adalah di wilayah tenggara daerah Starl, di mana tiba-tiba muncul 3 orang warga bumi yang sudah terpanggil ke dunia fantasi, yang membuat Aisha merasakannya dan meminta Ryo untuk cepat-cepat menyelamatkan mereka semua. Terutama si cewek idaman Haruto pas di Jepang ya, yaitu si Ayase Miharu. Lalu disinilah ya letak preview kelanjutan cerita season 2 ini akan berlanjut. Jadi dari preview ini sudah dipastikan ya kelihatannya bahwa ceritanya akan berlanjut ke bagian cerita di mana Ryo atau Haruto akan menyelamatkan mereka dari penculik atau pedagang budak yang menangkap mereka. Dan ini menjadi sebuah kepastian sendiri bahwa ceritanya akan berlanjut ke season 2. Walau kelihatannya ceritanya di sini akan agak sedikit berbeda alurnya dengan novel dan manganya, yang pastinya akan sangat dinantikan sekali ya dengan kelanjutan ceritanya di sini. Dan saat pembuatan video ini pun saya masih belum menemukan informasi mengenai tanggal dan tahun kapan seri ini akan mengeluarkan season 2-nya. Kalau sudah ada kabar akan saya update lewat Instagram channel ini ya. Oke, itu aja pendapat gue mengenai seri Gensouki episode ke-12 yang sudah gue tonton. Lalu bagaimana pendapat kalian mengenai episode kali ini? Tulis kolom komentar ya. Dan jika kamu suka dengan pembahasannya, silahkan di like dan di subscribe channelnya. Lalu coba follow sosial media Instagram kita untuk channel ini. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you and bye-bye.